Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua sehat selalu ya. Apa kabar hari ini? Semoga kita juga semangat dalam menghadapi pembelajaran pada masa pandemi kali ini. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Bapak untuk mengingatkan kembali agar selalu menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan. Sekarang tambah lagi ya, tidak 3M tapi 5M ya. Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker, kemudian yang kedua, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Dan yang kelima yaitu menjaga mobilitas. Apa itu menjaga mobilitas? Jadi kita kalau misalkan tidak ada keperluan yang penting dan mendesak, janganlah keluar rumah, karena pada saat ini kita masih menunggu vaksin untuk mempertebal imunitas kita ya terhadap pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang saat ini sedang menjadi pandemi, yaitu COVID-19. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa masing-masing. Selanjutnya, pada pembahasan materi kali ini masih tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Kita akan membahas subtema 3, yaitu masyarakat sehat, negara kuat. Nah, pada pembahasan kali ini Bapak akan membahas muatan pelajaran PKN dan IPS. Untuk muatan pelajaran PKN, Bapak akan membahas yang pertama, tanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Contoh sikap tanggung jawab yaitu yang pertama, belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa. Yang kedua, selalu membela nama baik negara sendiri. Dan yang ketiga, mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Nah, contohnya ini kita berbelanja pakaian buatan dalam negeri merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, pakaian dalam negeri yang biasa kita datangi yaitu pakaian khas daerah kita yang bersifat nasional, contohnya batik ya. Pada hari Kamis atau Jumat kita biasanya memakai batik ya, supaya kita menjalankan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, manfaat melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik akan terbentuk karakter bangsa yang kuat serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Kita harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Akan tercipta lingkungan hidup yang sehat dan asri. Nah, contohnya ketika di beberapa tempat, terutama tempat umum, ada pamflet atau brosur ataupun kata-kata tentang untuk menjaga kebersihan, jagalah kebersihan. Nah, ini merawat perkarangan sekolah agar tetap bersih dan nyaman dipandang mata merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Dan jangan lupa ketika kita membuang sampah, buang sampahlah pada tempatnya ya. Jangan sampai sampah-sampah yang kita buang itu dibuang ke selokan atau misalkan dibuang di taman, tidak pada tempatnya, maka itu akan menjadi bencana bagi kita semua. Contohnya misalkan kita buang sampahnya ke selokan, nanti selokannya tersendat. Nah, suatu saat kalau banjir, nah nyalahin siapa? Nah, itu termasuk pola hidup kita ya, harus
bersih. Jadi ketika membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki peranan yang besar dalam kemajuan negaranya. Tentunya warga negara yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Oke, semoga kita semuanya menjadi warga negara yang bertanggung jawab agar negara kita maju dan kuat. Selanjutnya, untuk muatan pelajaran IPS, kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara yang lain. Oke, ada yang tahu Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Ya, betul sekali. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, kita mesti memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kalau kita pelajar, jadilah pelajar yang baik gitu ya, belajar yang rajin. Jangan sampai kita nanti di kemudian hari menyesal karena kita tidak belajar dengan baik. Selanjutnya, upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum berupa pembangunan nasional. Apa itu pembangunan nasional? Ya, pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Nah, contohnya kita membayar pajak dapat mendukung pembangunan bangsa. Contohnya kita orang tua kita punya rumah, punya tanah. Nah, itu setiap tahun ada pajaknya. Jadi diusahakan, diingatkan lagi orang tuanya untuk membayar pajak tepat waktu. Atau misalkan orang tuanya punya kendaraan motor atau mobil, nah setiap tahun bayar pajak. Jadi jangan lupa untuk membayar pajak setiap tahunnya dan tepat waktu agar kita mendukung pembangunan bangsa. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak. Nanti juga jika kalian sudah besar, jangan lupa kalau misalkan memiliki mobil, memiliki motor, atau misalkan memiliki rumah, memiliki tanah, jangan lupa untuk membayar pajak setiap tahunnya. Baik, pada pertemuan terakhir kali ini Bapak akan memberikan tugas, dan tugas ini harap dikerjakan dan kirimkan tugasnya, hasil tugasnya kepada guru kelas masing-masing. Tugasnya hanya ada 5 ya. Untuk nomor 1 sampai 3 silakan kerjakan sesuai video pembelajaran yang kita simak. Kemudian untuk nomor 4 dan 5 nanti kalian boleh mencari di buku atau misalkan mencari di internet atau bertanya kepada orang tua. Baiklah, nomor 1, sebutkan 3 contoh sikap tanggung jawab. Nomor 2, jelaskan manfaat melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, apa yang dimaksud pembangunan nasional. Nomor 4, sebutkan tujuan negara Indonesia yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 5, jelaskan upaya pemerintah dalam membangkitkan pembangunan nasional terhadap pandemi COVID-19. Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa bersama. Baiklah, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih atas
pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengirimkan tugas tepat waktu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.